Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di penghujung tugas kita pada siang hari ini. Seperti biasa, kita akan melakukan post conference sebelum dioperasikan ke shift berikutnya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan laporan dari tim A kepada Nurse Nevi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Taruh. Untuk tim A, jumlah pasien pada hari ini itu ada 4 orang, minimal 1 orang, parsial 2 orang, total care 1 orang. Kemudian jumlah diagnosanya 8 diagnosa, intervensinya 16, serta jumlah aktivitasnya 62. Untuk laporan lebih lanjut, saya serahkan kepada perawat pelaksana masing-masing pasien. Kepada yang pertama itu pada Nurse Mutia, bisa. Baiklah, terima kasih kepada Katim. Saya akan membacakan laporan hasil pasien saya tadi pagi. Yang pertama ada Nyonya Rosmita, umur 49 tahun, dengan diagnosa medis tonsilitis kronis. Tadi pagi sudah konsul dengan penyakit dalam, hasilnya juga sudah dilampirkan status. Kemudian tadi juga Nyonya R sudah masuk OK jam 11. Yang kedua Tuan B, umur 57 tahun, dengan diagnosa medis post biopsi atas indikasi erekti. Tadi sudah diambil darahnya, tapi hasilnya belum keluar. Untuk tekanan vital itu tekanan darah tadi pagi 125/90, heart rate 97 kali per menit, RR 21 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Yang dari saya kembalikan ke Fatin. Baik, terima kasih kepada Nurse Mutia. Kemudian untuk laporan selanjutnya itu kepada Nurse Novi, silakan. Terima kasih kepada ketua tim. Baiklah, yang pertama pasiennya Nyonya H, umur 47 tahun, dengan diagnosa medis post MRM atas indikasi CM1 sinistra. Terapi yang diberikan IVDRL 8 jam per polos, Ceftriaxone 2x1, keterolak 3x1, ranitidin 2x1, vitamin K 3x1, asamtan eksamat 3x500. Dan cara lanjut tadi PAC 1 unit sudah diberikan, jaringan sudah di-PA-kan, terus albumin tinggal menunggu hasil. Sekarang untuk nyeri akut, pasien mengatakan luka operasi masih terasa sayat, nyeri luka operasi terasa sayat di dada kiri dengan skala 5 dan nyeri terus menerus. Untuk tekanan darah 137/70 mm raksa, nadi 85 kali per menit, respiratori rate 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Untuk risiko infeksi, pasien masih terpasang drain, berurutan muka tidak rembes, tidak ada tanda infeksi pada IV line, tekanan darah 120/70, respiratori rate 18 kali per menit, nadi 75 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Masalah belum teratasi, intervensi dilanjutkan dengan pencegahan infeksi. Untuk pasien kedua, Nyonya L, umur 54 tahun, dengan diagnosa medis post op insisi drenase atau indikasi opus diabeticum pedis plus DMTP2 tidak terkontrol. Pasien sudah diganti perban, tinggal menunggu hasil kultur pus, baru pasien boleh pulang. Nanti sudah diberitahukan kepada pasien untuk kontrol poli di Kamis minggu depan. Tadi sudah untuk diagnosa perawatannya, dari sisi pengetahuan pasien diberikan discharge planning, pasien mampu menjawab pertanyaan setelah diberikan pendidikan kesehatan. Masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Sekian dari pelaporan pelaksana dari tim A, saya serahkan ke Ibu Katin. Baik, terima kasih pelaporannya perawat pelaksana. Jadi untuk evaluasi tim A itu pasien di tim A ini jumlah 3 orang, minimal tidak ada, parsial 2 orang, total care 1 orang. Pasien rujuk tidak ada, pasien tinggal ruangan tidak ada. Kemudian untuk masalah yang teratasnya ada 2, masalah yang belum teratasi ada 6, aktivitas terlaksana ada 50, serta aktivitas yang tidak terlaksana ada 12. Sekian pelaporan dari tim A, kembali kepada Karu.
Terima kasih kepada Katim A. Apakah dalam melakukan asuhan keperawatan pelaksananya ada kendala? Tidak ada. Berarti jumlah pasien di tim A ada 4 orang dan 1 orang pulang. Terima kasih kepada laporan dari Katim A. Selanjutnya tim D langsung saja melaporkan laporannya, dipersilakan kepada Katim B. Bobi, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Karu. Untuk jumlah pasien pagi tadi di tim B itu ada 4 orang dengan tingkat ketergantungan minimal ada 1 orang, parsial 2 orang dan total itu 1 orang. Jumlah diagnosa keperawatan ada 8 dan jumlah intervensi keperawatan ada 8. Jumlah aktivitas keperawatan itu ada 57. Untuk keterangan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pelaksana. Pertama itu untuk dari Nurse Widya, boleh Nurse Widya dipersilakan. Terima kasih kepada Katim. Baik, saya akan melaporkan kegiatan saya pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuan D, pasien dengan DM tipe 2 tambah CHR tambah CAP. Pasien tadi sudah dilakukan USG abdomen. Tadi juga sudah direncanakan untuk ronsen torak, permintaan sudah ada. Nanti siang kita konfirmasi kembali ke orang ronsen. Untuk masalah keperawatan yang diangkat itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dan ketidakseimbangan kadar gula darah. Untuk diagnosa yang pertama itu gangguan pertukaran gas, tadi sudah dilakukan pemantauan respirasi. Untuk evaluasinya, pasien masih mengeluh nafas sesak dan badan terasa lemah. Pernapasan 26 kali per menit, pasien masih terpasang O2 NRM 8 liter per menit. Masalah belum teratasi dan intervensi pemantauan respirasi tetap dilanjutkan. Yang kedua itu ketidakseimbangan kadar gula darah. Untuk tadi sudah dilakukan manajemen hiperglikemi. Untuk evaluasinya, klien masih mengatakan badan terasa lemah, GDS tadi 180. Masalah belum teratasi dan manajemen hiperglikemi tetap dilanjutkan. Untuk pasien yang kedua yaitu Tuan A, pasien dengan anemia berat S kausa lupus pepticum. Pasien tadi sudah diulang kembali pemasangan NGT tapi masih juga tidak berhasil. Tadi kita sudah konsul ke bagian THT, nanti kita konfirmasi ulang ke bagian THT-nya. Pasien juga rencana endoskopi. Tadi juga pasien sudah dilakukan cek AGD ulang. Untuk masalah keperawatan yang pertama itu pola nafas tidak efektif, yang kedua risiko perdarahan. Untuk diagnosa pola nafas tidak efektif, tadi sudah dilakukan intervensi implementasi manajemen jalan nafas. Untuk evaluasinya, pasien masih mengatakan nafas sesak. Pernafasan 26 kali per menit, pasien juga terpasang NRM 10 liter per menit, saturasi O2 94%. Masalah belum teratasi dan intervensi manajemen jalan nafas tetap dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua itu risiko perdarahan, DD-nya itu gangguan gastrointestinal. Untuk intervensinya pencegahan perdarahan, dievaluasi yaitu pasien masih mengeluh muntah darah, pasien masih tampak pucat, konjungtiva masih anemis, masalah belum teratasi dan intervensi pencegahan perdarahan tetap dilakukan. Demikian laporan dari saya kembalikan kepada Katim. Baiklah, terima kasih Nurse Widya. Selanjutnya itu pelaporan dari Nurse Insan. Kepada Nurse Insan disilakan. Baik, terima kasih kepada Katim. Untuk pasien selanjutnya itu ada Tuan AF dengan diagnosa ulkus DM, pos insisi drainase dengan diagnosa ketidakstabilan gula darah dan defisit pengetahuan. Untuk hari ini pasien sudah dilakukan discharge planning dengan penyampaian penggunaan obat untuk penurunan gula darah. Kemudian untuk asuhan yang telah dilakukan itu terhadap manajemen hiperglikemi dengan evaluasi pasien mengatakan masih merasa sedikit lelah begitu, namun tidak seperti yang kemarin. Kemudian terdapat luka pada sisi drainase. Kemudian masalah sterilisasi, pasien discharge planning sudah dilakukan, form untuk administrasi pulang sudah dilakukan. Kemudian pasien yang kedua itu Nyonya H dengan diagnosa DM tipe 2 plus dispepsia dengan diagnosa keperawatan ketidakstabilan gula darah dan defisit nutrisi. Ini juga sudah dilakukan discharge planning. Pasien sudah dilakukan discharge planning tentang penggunaan obat di rumah. Kemudian juga dengan evaluasi pasien mengatakan sudah mengetahui bagaimana penyakitnya,
hal-hal yang mencetus terjadi penyakitnya. Kemudian masalah telah teratasi, administrasi pulang telah selesai, pas intervensi dihentikan. Sekian laporan yang saya kembalikan ke tim. Baik, terima kasih Mas Insan. Jadi untuk dari tim B siang ini jumlah pasien itu tinggal tersisa 2 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care sudah tidak ada, parsial care ada 1 orang dan total care ada 1 orang. Untuk pasien pulang itu ada 2, pasien yang dirujuk tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, dan pasien baru tidak ada. Jadi total akhir ada 2 orang. Sekian pelaporan dari tim B, dikembalikan kepada kami. Terima kasih kepada Tim B. Apakah dalam melakukan pelaksanaan asuhan keperawatan ada kendala dari para pelaksananya? Tidak ada ya. Jadi untuk pasien di tim B ada pulang 2 orang dan total pasien di tim B ada 2 orang. Jadi pasien kita pada siang hari ini berjumlah 5 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care tidak ada, pasien care ada 3 orang, dan total care ada 2 orang. Jumlah diagnosa keperawatan ada 16, jumlah diagnosa yang teratasi ada 6 diagnosa, dan jumlah diagnosa yang tidak teratasi ada 10 diagnosa. Untuk jumlah aktivitas yang dilakukan ada 94 intervensi, dan jumlah aktivitas yang dilakukan yang tidak dilakukan ada 25 aktivitas. Alhamdulillah proses keperawatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Katim A dan Katim B beserta para pelaksananya. Sekian post conference kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.